Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Desain dan Analisis Berorientasi Objek. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah studi kasus dan implementasi proyek, tentunya dalam contoh yang sederhana. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep desain sistem berbasis objek dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan pemrograman berorientasi objek. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen utama dalam sistem berbasis objek dan membangun relasi antar kelas. Adapun tujuan yang ketiga yaitu mengimplementasikan desain sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, karena bahasa pemrograman yang biasa saya gunakan adalah PHP. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan contoh-contoh bahasa implementasi yang lainnya seperti JavaScript, Python, C# atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat, membuat kode yang modular dan dapat digunakan kembali dengan prinsip encapsulation, single responsibility, dan single responsibility. Menyusun simulasi sederhana untuk menguji integrasi antar kelas dalam sistem. Nah, untuk konsep pengujian sudah kita bahas sebelumnya, jadi kita tidak membahasnya di sini lagi. Nah, prasyarat perkuliahan yang semestinya sudah diikuti oleh teman-teman sekalian, diharapkan sebelumnya teman-teman sudah paham mengenai konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP, yaitu di dalamnya tentang kelas, objek, atribut, metode, pewarisan, dan polimorfisme diharapkan sudah memahami. Kemudian yang kedua, notasi UML atau Unified Modeling Language ya. Diharapkan juga sudah memahami terkait dengan simbol-simbol dasar UML seperti kelas, objek, asosiasi, generalisasi, dan dependensi diharapkan juga sudah memahami. Kemudian tentang logika dasar yaitu konsep atribut, konsep variabel, kemudian percabangan ya, perulangan dan lain sebagainya diharapkan juga sudah memahaminya. Nah, selanjutnya kita lihat studi kasus sistem pemesanan tiket bioskop. Ini menjadi studi kasus kita yang akan menjadi percontohan yang menjadi bahan pembahasan atau bahan pembelajaran kita. Nah, untuk deskripsi kasusnya misalnya di sini merupakan sebuah sistem pemesanan tiket bioskop yang harus memiliki kualifikasi seperti berikut. Yang pertama, memungkinkan pengguna memilih film yang tersedia. Saya kira ini cukup mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menentukan jadwal tayang dan jumlah tiket ya. Jadi nanti jadwal tayangnya kapan dan jumlah tiket yang tersedia pada penayangan film tersebut nanti sejumlah berapa. Kemudian yang ketiga, menghitung total harga tiket berdasarkan jumlah yang dipesan ya. Jadi nanti harga tiketnya totalnya berapa. Kemudian ini sesuai dengan jumlah yang dipesan. Misalnya kalau harga tiketnya 10.000 dan ada seorang yang memesan 3 tiket ya, maka jumlahnya otomatis 30.000 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menyimpan data pemesanan untuk referensi. Nah, selanjutnya kita identifikasi komponen utama dari studi kasus yang kita hadapi. Yang pertama, komponen utamanya adalah objek film itu sendiri, yaitu mengelola informasi film seperti judul, harga tiket, dan jadwal penayangannya. Yang kedua adalah order atau pemesanan ya. Yang dimaksud di sini adalah pemesanan tiket ya, yaitu mengelola pemesanan pengguna termasuk jumlah tiket dan total harga yang sesuai dengan harga tiketnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tiket sistem, yaitu memproses pemesanan dan menampilkan data pemesanan ya. Jadi nanti proses pemesanannya ya, saat memasukkan berapa jumlah tiket dan film apa itu nanti diproses di sini ya, dan menampilkan data pemesanannya, jumlahnya, total harganya nanti ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita implementasikan desainnya ke dalam kode program. Nanti kita tampilkan diagramnya, tapi kali ini kita masuk ke kode program dulu ya. Yang pertama adalah kelas film. Nah, kelas ini nanti akan mengelola data film seperti judul, harga, tiket, dan jadwal tayang. Kita buat kelas ya bernama film, kemudian kurung kurawal buka,
Di dalamnya kita identifikasi sejumlah properti seperti title ya, kemudian price dan schedule ya. Schedule itu ya jadwalnya ya. Judul, harga dan jadwal kalau kita terjemahkan. Kemudian dalam kelas tersebut kita buat sebuah konstruktor ya dengan parameter title, price dan schedule. Nah, untuk konstruktornya ya nanti kita gunakan untuk mengisi ya saat nanti kelas ini diinstansiasi ya, nanti akan kita isi titlenya, kita isi dengan isian title di parameter ya. Kemudian price-nya juga kita isi dengan price yang ada di parameter. Demikian juga dengan schedule-nya kita isi dengan schedule sesuai dengan isian yang ada di parameter. Dan ini sifatnya wajib diisi ya karena tidak ada isian default-nya. Kemudian berikutnya kita buat sebuah metode bernama getTitle ya, yaitu nanti dia akan mengembalikan judul saat ini sesuai dengan isian parameter saat instansiasi. Kemudian getPrice-nya kita isi dengan metode getPrice ya. Metode getPrice nanti akan mengembalikan nilai price saat ini ya sesuai dengan isian yang diisi saat instansiasi. Demikian juga nanti dengan judulnya yang akan mengembalikan nilai judul sesuai dengan isian yang diisi saat instansiasi. Nah, selanjutnya adalah kelas order. Kelas ini nanti akan mengelola informasi pemesanan termasuk film yang dipilih, jumlah tiket dan total harga. Nah, di dalam kelas order ya kita buat kelas bernama order. Kemudian di dalamnya ada properti film dan ada properti tiket count atau penghitungan tiket. Nah, di dalam kelas order ini kita buat sebuah konstruktor atau metode konstruktor ya. Public function construct ya dengan parameter ini kita dapatkan dari kelas film ya. Film ini ya harus parameternya harus diisi dari objek yang dibentuk dari kelas film ya. Kemudian tiket count ya ini sesuai dengan isian yang dilakukan saat instansiasi ya. Di mana filmnya akan diisi dengan film yang ada pada parameter ini saat melakukan instansiasi. Kemudian penghitungan tiketnya ini sesuai dengan hasil penghitungan tiket ya yang diinputkan pada konstruktor ini. Nah, kemudian berikutnya kita buat sebuah metode getFilm ya untuk mendapatkan informasi film, di mana metode ini akan mengembalikan nilai ya informasi yang ada di sini, yaitu saat kelas order ini diinstansiasi ya dan diisi nanti dengan film yang didapatkan dari kelas film. Kemudian berikutnya getTicketCount ini juga akan mengembalikan nilai yang didapatkan saat kelas ini diinstansiasi dan diisi parameternya ticket count-nya ini ya. Selanjutnya adalah metode function getTotalPrice ya. Nah, untuk metode function getTotalPrice ini akan mengembalikan sebuah nilai dari tiket count ya, harga tiket sesuai dengan inputan di sini ya, dikalikan dengan this film get price. Jadi nanti dengan ini ya, harga ya, harga dari filmnya ya. Jadi nanti harganya nanti didapatkan saat kita melakukan instansiasi filmnya, yaitu get price ini ya. Nanti akan kita pakai lagi di sini, yaitu di kelas order ya. Nah, selanjutnya adalah kelas tiket system. Kelas ini bertugas memproses pemesanan dan menampilkan hasilnya ya. Jadi kita buat kelas bernama tiket system ya. Di dalamnya kita buat sebuah properti bernama orders ya. Ini merupakan inisialisasi sebuah array kosong. Kemudian berikutnya kita buat sebuah metode add order ya, di mana ya ini harus diisi dari nilai yang didapatkan dari kelas order ya, dengan nilai ordernya di sini. Nah, nilai order yang kita dapatkan yang merupakan objek dari kelas order ya, itu kemudian berikutnya kita tambahkan di dalam array orders ini ya. Array orders ya kita tambahkan sesuai dengan isian yang kita dapatkan di sini saat melakukan add order ya. Nah, ketika sudah ditambahkan add order ya nanti bisa saja tidak sekali saja, tapi nanti beberapa kali, sehingga nanti ini semua data order akan tersimpan di dalam sebuah array. Nah, kemudian berikutnya kita buat sebuah metode display orders, yaitu menampilkan order ya menggunakan perulangan for each ya. This order as order dari ini ya, pengisian terakhir ya, order saat ini ya. Tapi kalau nanti belum pernah diisi, belum pernah ditambahkan ya nanti di sini
arraynya akan kosong ya. Nah kemudian ya variabel film ini ya akan diisi ya dengan order get film ya, diisi dengan ini ya filmnya, film dari ordernya ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya bahwa order itu nanti ada fungsi get film ya, di mana filmnya diisi saat ini ya, saat instansiasi ya. Jadi nanti ini nyambung ya dari film ya, dari film ini ya diisi instansiasi film ini. Kemudian di order yaitu mengambil objek dari film ya. Kemudian objek dari film nanti diambil di sini order get film ini ya. Nah setelah itu nanti kita bisa tampilkan informasinya lebih detail ya. Misalnya di sini echo film ya, yaitu film get film. Jadi dari objek film kita panggil get title ya. Kita panggil metode get title-nya. Get title nanti akan menampilkan informasi sesuai dengan isian film pada kelas film ya. Kemudian berikutnya jadwal ya, yaitu dengan memanggil film get schedule, yaitu menampilkan jadwal dari objek film yang dimaksud ya. Jadi nanti sesuai dengan film yang kita panggil. Kemudian berikutnya jumlah tiket ya, order get ticket count. Nah, jadi nanti kali ini kita panggil dari ini ya objek order ya. Kemudian kita panggil get ticket count, yaitu jumlah tiketnya. Dan yang terakhir adalah total harga. Total harga nanti akan menampilkan informasi order get total price sesuai dengan hasil perhitungan pada metode get total price, yaitu this ticket count dikalikan dengan this film get price. Kita lanjutkan ya. Nah setelah tampilan-tampilan informasi ini ya, maka nanti program bisa kita simulasikan ya, karena asumsinya nanti masing-masing kelas kita buat dalam file yang berbeda ya. Nanti implementasinya kita dalam sebuah file yang berbeda pula ya. Nah di sini misalnya ya, semua kelas yang sudah kita buat kita panggil yang menggunakan require once, film.php, require once, order.php, dan require once, ticket system.php. Nah kemudian kita buat data filmnya. Yang pertama kita buat objek film 1, new film ya, dengan judulnya adalah Avatar 2 ya. Kemudian harganya 50.000 ya, price-nya 50.000 dan jadwalnya 18.30 ya. Kemudian kita buat lagi objek film 2 ya. Kalau tadi film 1, sekarang film 2 ya. Film 2-nya kita instansiasi new film ya, dengan isian data atau parameter-parameter konstruktor yang berbeda. Misalnya yang kedua ini kita isi dengan judul Spider-Man .2 No Way Home ya, dengan harga 45.000 ya, dan jadwalnya adalah 20.00 ya. Nah selanjutnya kita buat sebuah pemesanan. Kalau tadi objek filmnya ya, berikutnya kita buat objek pemesanannya. Untuk objek pemesanannya ya, yang pertama kita buat objek order 1 ya, dengan new order kemudian kita isi film 1. Nah, di sini uniknya ya, parameternya kita isi dengan objek bentukan dari film ya, kelas film ya. Kita isi dengan film 1 ya. Kemudian 2, yaitu 2 tiket untuk Avatar 2. Ini adalah jumlahnya, jumlah ordernya, dan ini adalah filmnya. Jadi nanti order 1 nanti sebenarnya juga bisa diisi dengan film 2 ya. Ini sesuai dengan film yang dipilih, sehingga nanti tidak ada proses yang berulang-ulang. Kemudian untuk order 2 kita instansiasi dari kelas order ya, new order ya. Kemudian kita isi dengan film 2 ya, dengan jumlah tiketnya adalah 3, yaitu 3 tiket untuk film Spider-Man. Sementara yang tadi adalah 2 tiket untuk film Avatar 2. Nah selanjutnya adalah sistem pemesanannya ya, dari instansiasi film dan instansiasi order ya. Kemudian kita buat pemesanannya, yaitu tiket system ya, new ticket system. Kita instansiasi dari kelas ticket system. Nah tiket system yang pertama kita tambahkan order 1 ya, kita tambahkan pemesanan yang ke-1. Kemudian tiket system add order untuk order yang kedua. Jadi nanti ada order 1 dan ada order yang kedua. Sehingga nanti berikutnya ya, kita tampilkan hasil pemesanannya, yaitu tiket system display order. Nanti dua-duanya nanti bisa ditampilkan ya pemesanannya ya. Yang untuk pemesanan 2 tiket untuk Avatar 1 dan 3 tiket untuk Spider-Man nanti bisa ditampilkan semuanya ya, total harganya ya.
Nah, kemudian ketika dijalankan semestinya hasil output programnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba menjalankan programnya ya. Dan jika ada kendala mengenai menjalankan programnya nanti bisa disampaikan ya melalui kolom komentar dan bisa menjadi bahan diskusi. Nah, saat kode dijalankan berikut ini adalah output yang semestinya dihasilkan. Yang pertama menampilkan informasi film Avatar 2, jadwalnya adalah 18.30 dan jumlah tiketnya adalah 2, sehingga nanti total harganya adalah 100.000 karena tadi harga tiket untuk Avatar 2 adalah 50.000. Kita cek lagi ya, harganya adalah 50.000 sehingga kalau kali 2 hasilnya adalah di sini 100.000. Kemudian berikutnya film yang kedua adalah film Spider-Man ya, No Way Home ya. Dengan jadwal adalah 20.30 ya dan jumlah tiketnya adalah 3 ya. Sehingga nanti total harganya adalah semestinya 135.000. Karena harga masing-masing tiketnya di sini adalah 45.000 ya. Nah, soal menampilkan kedua informasi tersebut bisa kita cek ulang. Di sini kita memang menggunakan for each ya. Seluruh order ya, seluruh array yang ada di dalam variabel order ini nanti akan ditampilkan ya, sehingga nanti hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti berikut ya. Nah, dari studi kasus tersebut ya, kalau kita ini ya, kalau kita lanjut pengembangan ya nanti bisa juga kita tambahkan validasi input ya, yaitu dengan menambahkan validasi untuk memastikan jumlah tiket adalah angka positif ya. Jadi nanti biar tidak terjadi salah input, misalnya kalau jumlah tiketnya min 1 atau min 5 semestinya tidak bisa. Termasuk nanti semestinya tidak boleh 0 ya. Jadi kalau 0 ya artinya itu tidak pesan ya. Jadi hal-hal seperti itu nanti bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi di sini konteksnya adalah validasi. Kemudian berikutnya adalah database integration. Ya, nanti bisa simpan data pemesanan ke database menggunakan PDU atau framework seperti CodeIgniter 3. Walaupun CodeIgniter sekarang sudah sampai ke 4 ya. Saya kira untuk CodeIgniter 3 dalam konteks implementasi, desain dan analisis berorientasi objek masih sangat relevan ya. Kemudian berikutnya adalah pengujian otomatis. Ya, nanti untuk pengujian otomatisnya teman-teman seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bisa menggunakan PHP unit untuk menguji metode utama dalam kelas film, order dan ticketing system atau ini tiket system ya. Nah, kalau dari kelas-kelas tersebut kita gambarkan dalam sebuah diagram ya bisa dilihat seperti berikut ya. Yang pertama untuk kelas film ya nanti ada property title bertipe string, price-nya bertipe double dan schedule-nya bertipe string juga. Kemudian nanti ada get details ya bertipe string ya dan nanti ada update schedule itu nanti bertipe void ya. Nah, ini tidak update schedule ya, ini gambarnya salah ya, semestinya sesuai ya dengan yang ada di sini ya. Nah, nanti untuk ticketing system ya itu untuk gambarnya mungkin bisa dikoreksi lah ya. Tapi itu kurang lebih seperti itu saja ya. Sorry. Nah, kelas film ya. Kelas film itu nanti semestinya di sini adalah get title, get price sama get schedule ya. Kemudian ada order ya. Nah, nanti ada proses order dan nanti ada display order ya. Order nanti ada calculate total ya. Ini sama ya dengan kemudian ada konfirmasi order ya. Kalau kita gambarkan, ini studi kasusnya memang agak berbeda ya. Dan untuk propertinya semestinya nanti disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Yang ada di class order. Nah, class order ini semestinya nanti ada properti film dan ticket count. Nah, sementara untuk metodenya nanti adalah get ticket count dan get film ya serta get total price. Nanti teman-teman kesalahan ini ya bisa menjadi kesempatan buat teman-teman nanti membuat kelas diagram versi yang lebih benar ya. Demikian juga nanti untuk tiket sistem ya. Untuk tiket sistem nanti sebenarnya di sini hanya ada proses order dan nanti ada display order. Kalau ini sama ya. Yang berbeda nanti yang ini dan ini. Itu saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk membuat versi yang lebih benar. Termasuk nanti penjelasannya di sini ya. Nanti penjelasan ini menjadi tidak relevan lagi ya. Yang relevan nanti sesuai dengan yang kelas yang kita buat tadi ya. Nah, termasuk hubungan antar komponen ya nanti teman-teman silahkan dikoreksi ya untuk penjelasan ini nanti
tidak relevan dengan apa yang ada tadi ya. Oke, kita buat sebuah kesimpulan sederhana ya. Yang pertama mengenai desain modular. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya desain sistem berbasis objek yang modular dan terorganisir dengan menggunakan kelas-kelas seperti film, order, tiket sistem, dan lain sebagainya, di mana setiap kelas memiliki tanggung jawab yang spesifik yang memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan kode. Kemudian penerapan OOP. Konsep dasar OOP seperti encapsulation atau penyembunyian data diterapkan untuk melindungi properti kelas dari akses luar secara langsung. Metode akses seperti getTitle, getPrice, dan getTotalPrice memberikan cara yang aman untuk berinteraksi dengan data internal. Simulasi sistem. Implementasi sistem pemesanan tiket bioskop adalah contoh bagaimana OOP dapat digunakan untuk memodelkan sistem dunia nyata. Setiap objek seperti film dan order mencerminkan entitas nyata dengan properti dan perilaku yang sesuai. Kemudian rekomendasi pengembangan lanjutan. Dengan arsitektur berorientasi objek atau berbasis objek, sistem dapat diperluas dengan mudah, misalnya menambahkan fitur seperti pemrosesan pembayaran, manajemen pengguna, ataupun integrasi dengan database. Baik, demikian video pembelajaran kita kali ini, dan ini menjadi penutup dari serangkaian video pembelajaran dari 1 sampai 15. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan bermanfaat ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.